Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat formulir pendaftaran apapun itu secara online atau formulir online. Pertama-tama kita buka dulu browsernya. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Form yang biasa digunakan untuk membuat formulir. Caranya bagaimana? Kita ketik saja form.google.com, lalu kita enter. Nah, kita harus masuk terlebih dahulu menggunakan akun Gmail kita. Nah, kita sudah masuk ke Google Formulir. Selain kita mengetik form.google.com, kita juga bisa menggunakan Drive. Jadi kita menggunakan Google Drive. Nah, seperti ini. Kita masuk dulu ke Google Drive-nya. Setelah itu kita pilih drive saya ini, kemudian pilih yang segitiga ini, dan kita pilih lainnya. Nah, kita pilih yang Google Formulir, ini juga bisa, atau kalian langsung saja ketik Google Formulir di pencarian Google seperti ini. Oke, kita akan menggunakan salah satu saja. Kita akan membuat formulir online. Nah, sini adalah formulir tanpa judul. Kita klik dulu di sini, klik sekali di bagian ini. Nah, dan kita tuliskan judulnya, misalkan formulir pendaftaran lomba isai. Nah, setelah itu kita klik sembarang tempat seperti ini. Maka di sini sudah tertulis formulir pendaftaran lomba isai secara otomatis ketika kita menuliskan judulnya di sini. Oke, setelah itu kita tidak ada tulisan deskripsi formulir, kita klik saja. Misalkan isilah data berikut dengan benar dengan sebenar-benarnya, misal seperti ini. Kita klik sembarang tempat, nama gitu ya, pertanyaan tanpa judul kita klik saja. Nah, sebelum kita menuliskan pertanyaannya, kita pilih jenisnya seperti apa, jenis pertanyaannya. Kita klik di sini, ada jawaban singkat, paragraf, dan sebagainya. Karena ini sebuah formulir, kita pilih yang jawaban singkat saja. Nah, seperti ini. Lalu kita menuliskan pertanyaannya, misalkan nama. Ini ya. Kita boleh menambahkan seperti ini, boleh. Dan jangan lupa, kita kalau ini memang wajib diisi, kita klik yang wajib diisi ini, kita hidupkan. Nah, nanti jadi ketika ada peserta yang mau mendaftar, ketika nama tidak diisi, itu tidak bisa melanjutkan, tapi diisi terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan barisnya dengan cara klik tanda plus di sini, tambahkan pertanyaan. Oke. Nah, kita pilih dulu jenisnya. Kita menggunakan jawaban singkat saja. Alamat, kita klik wajib isi, dan kita tambahkan lagi instansi. Kita pilih jawaban singkat sudah benar.
dan kita tambahkan lagi nomor HP. Jawaban singkat sudah ya. Di sini ada validitas, yaitu menggunakan angka. Berapa itu angka ya. Nah, kalau kita klik sembarang, kalau kita ingin menambahkan kolom lagi, misalkan kita mau menambahkan kolom di sini di bawahnya, maka kita klik yang ini terlebih dahulu. Setelah itu kita klik tambahkan seperti ini. Karena kalau kita menambahkan di sembarang tempat seperti ini tanpa kita klik terlebih dahulu, maka penambahan kolomnya pun biasanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghapusnya, misalkan ini kita tidak perlu, ini kita hapus saja. Kita klik yang ini, simbol tempat sampah. Dan jika misalkan nggak perlu, kita klik di sini saja. Kita klik di sini dan kita hapus seperti ini. Atau misalkan kita ingin memindah kolomnya atau barisnya, misalkan kita ingin memindah instansi ini menjadi di atas dan di bawahnya nama, kita mudah, kita arahkan kursornya di tengah-tengah seperti ini sampai muncul simbol seperti ini ya. Setelah itu kita drag, klik, tahan, kemudian digeser ke atas. Nah, kalau sudah cocok kita klik lagi. Nah, jadi seperti ini. Dia tidak perlu menghapusnya, kita cukup memindahkan saja seperti ini ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita cukup lihat di sini ada pratinjau. Ini ya, kita klik pratinjau. Nah, maka nanti akan seperti ini hasilnya atau tampilan dari formulirnya: nama, instansi, alamat, nomor HP. Tapi ke sini tadi ada tanda merahnya, berarti wajib diisi. Instansi, nah kalau instansi tadi kan masih belum wajib diisi. Nah, kita klik dulu sekali, belum wajib diisi, kita hidupkan. Dan juga nomor HP, kita klik sekali dan kita klik wajib diisi. Oke, kita akan coba pratinjau lagi. Nama, instansi, alamat, nomor HP. Nah, jadi sangat mudah seperti ini. Nah, setelah selesai, atau jika teman-teman ingin menambahkan kolom lagi, bisa di sini dengan cara diklik dulu di sini dan kita klik tambahkan. Nah, seperti ini. Kayaknya kita menambahkan saja. Jadi kita tuliskan judul isai juga bisa ya. Oke, kita pilih yang jawaban singkat saja. Nah, jika ada pilihan misalkan kita menambahkan lagi dan kita menambahkan pertanyaan kategori. Nah, kita bisa menggunakan yang misalkan di sini ada beberapa pilihan kategori yang kita buat. Nah, kita bisa menggunakan pilihan yang drop down ini ya. Kita pilih yang drop down. Nah, misalkan opsi 1 itu adalah pendidikan ini ya. Dan opsi kedua kita klik bawahnya, kita ada tentang ekonomi. Yang ketiga misalnya kita tentang kesehatan. Yang keempat misalkan kita tentang hukum. Nah, yang kelima misalkan tentang
sosial. Nah, misalkan sini ada opsi-opsi seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan yang tadi ya, menggunakan yang drop down. Nah, hasilnya seperti apa nanti ketika kita menggunakan drop down? Kita lihat di pratinjaunya. Nah, ada nama, instansi, alamat, nomor HP, judul isi, kategori. Nah, kita yang tadi kategori kita wajib diisi, yang judul juga kita klik dulu, wajib diisi. Jadi nanti bisa diisi semua. Kita perhatiin jauh lagi. Nah, seperti ini. Nama, instansi, alamat, nomor HP, dan judul, isi, kategori. Nah, tadi gunakannya drop down ya. Jadi nanti seperti ini tampilannya, pilih. Nah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, sosial. Oke, kita akan coba mengisinya. Misalkan nama ya, instansi dari alamat, misalkan Semarang, nomor HP 088 726 dan sebagainya. Misalkan judul esai pendidikan yang maju misalkan. Nah, kategorinya pendidikan. Nah, kita kirimkan. Formulir pendaftaran lomba esai. Tanggapan Anda telah direkam. Kirim tanggapan lain. Nah, jadi seperti ini hasilnya nanti. Nah, untuk mengirimkan formulirnya, tadi kita bisa mengirim yang ini, kita copy saja. Nah, ini adalah linknya. Kita coba buka di browser lain, kita pastekan di sini. Maka seperti ini tampilannya ya. Nah, seperti ini sama. Ini adalah link yang akan kita bagikan. Nah, agar linknya tidak terlalu panjang, kita bisa memperpendek dan custom link tersebut menggunakan beberapa cara. Nah, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya cara untuk memperpendek dan custom link gitu ya. Silakan teman-teman cari saja di channel ini. Kemudian tadi sudah ada yang mengisi formulirnya. Kita akan coba mengisi lagi formulirnya. Ini contoh saja, jadi masih sembarang ya. Kita lihat. Nah, untuk melihat hasilnya atau responnya, kita cukup klik yang respons ini. Jadi ini pertanyaan, kita klik respons. Nah, sini ada ringkasan, ada pertanyaan, ada individual. Kita bisa lihat satu persatu seperti ini, mulai dari instansinya, alamatnya, nomor HP-nya, judul dan sebagainya. Ada statistiknya. Nanti kita mau lihat secara individu, kita klik yang individu saja. Misalnya sini ada Eka. Nah, ini kita lihat satu persatu. Atau kita langsung saja download untuk hasilnya dengan cara
Setelah masuk ke respons, kita pilih yang titik 3 ini dan kita pilih download tanggapan. Nah, maka tanggapan akan terdownload dalam bentuk Excel. Jika ini tidak bisa, kita bisa klik yang ini, membuat spreadsheet. Kita buat, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini hasilnya sudah terlihat ya, dalam bentuk Excel, tapi masih online. Nah, kita akan download agar nanti bisa dibuka secara offline. Kita bisa klik yang file, jadi kita bisa pilih download, kita pilih yang Microsoft Excel, maka sudah terdownload, tinggal kita buka saja. Ataupun kita bisa menggunakan file download yang lain. Nah, sini ada pilihannya, ada PDF dan sebagainya ya. Misalkan kalian bisa pilih salah satu. Nah, kita juga bisa custom untuk beberapa pilihan. Nah, tadi kita bisa langsung ke setelan. Nah, sini ada umum. Kita bisa pilih kumpulkan alamat email. Jadi nanti yang respon akan menggunakan email masuk. Perlu masuk. Nah, tadi sudah satu tanggapan. Jadi nanti ketika ada yang sudah mengisi formulir, tidak bisa mengisi formulir lagi karena kita batasi ke satu tanggapan saja. Dan ini ada responden dapat. Nah, ini kita bisa lihat edit setelah mengirimkan. Jika memang diperbolehkan, kita centang saja seperti ini. Kalau enggak ya kita kosongin saja. Atau lihat diagram ringkasan dan respons teks jika memang diizinkan. Respondennya ini ya, atau pesertanya. Nah, kita kosongin saja. Dan presentasi. Nah, kita bisa tampilkan status progres jika memang diperlukan, ataupun acak urutan pertanyaan jika diperlukan. Dan kita bisa tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Tadi setelah kita mengumpulkan ada tulisan menggunakan tanggapan lain ya. Ini ada pesan konfirmasi. Di sini tertulis tanggapan Anda telah direkam. Kita bisa memberikan tanggapan lain, misalkan terima kasih sudah mendaftar. Tunggu informasi selanjutnya juga bisa. Jadi silakan kalian bisa custom sendiri. Nah, ini kuis jika memang ingin digunakan sebagai kuis, tapi kita tidak perlu. Nah, kita klik simpan jika memang sudah selesai. Ya, kita akan coba mengisi sekali lagi. Kategori ekonomi, kita kirim. Nah, maka pesannya tertulis terima kasih sudah mendaftar, tunggu informasi selanjutnya, kirim tanggapan lain. Nah, jadi silakan kalian bisa custom sendiri untuk formulirnya. Nah, sudah selesai ya. Jadi pertama adalah cara membuat formulirnya secara online, yang kedua adalah cara mendownload responsnya tadi di sini. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa custom atau memperpendek URL atau link yang ingin kita gunakan. Jadi kalian bisa lihat di video sebelumnya, yaitu cara untuk memperpendek URL ataupun custom URL agar nanti lebih mudah, tidak terlalu panjang. Nah, sini kita juga bisa merubah sesuaikan tema ini ya. Kita bisa pilih warnanya seperti ini, atau kita bisa menambahkan header
biar lebih bagus. Oke, kita pilih header terlebih dahulu, pilih gambar. Kemudian kita bisa pilih menggunakan yang ini saja ya. Kita bisa menggunakan yang sudah ada ataupun mengunggah sendiri ataupun foto ini ya. Nah, kita bisa unggah dari komputer. Kalau enggak, kita pilih yang tema yang disesuaikan dari Google Form saja. Oke, misalnya kita menggunakan yang ini saja. Nah, setelah ini kita klik sekali dan kita sisipkan. Oke, seperti ini. Kita bisa klik plat hijau terlebih dahulu, maka akan menjadi seperti ini. Ada headernya, jadi silakan teman-teman bisa menambahkan header sendiri dengan logo ataupun instansi kalian. Ini ya, tadi ada beberapa pilihannya, dan tema atau warnanya kita bisa menggunakan yang misalkan kuning, sangat bagus. Kita bisa menggunakan latar belakangnya. Kemudian kita juga bisa memilih fontnya. Di sini masih dasar ya. Kita bisa menggunakan font yang sudah disediakan di sini. Kita menggunakan dekoratif juga bisa ya. Tapi kayaknya kurang bagus. Formal ataupun yang lucu. Nah, bisa seperti ini. Jadi silakan teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan dengan cara pilih tema ini ya. Kita bisa coba perhatiin jauh lagi. Nah, maka jadi seperti ini. Nah, oke, demikian adalah cara untuk membuat formulir menggunakan Google Form, formulir online. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.